Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 6 ayat 8 dan 9, firman Tuhan menyatakan, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sahabat semua, dalam zaman yang penuh dengan kejahatan dan kerusakan moral, Kejadian 6 ayat 8 dan 9 memberikan kita satu kisah harapan. Dalam dunia yang telah menyedihkan hati Tuhan, muncullah seorang lelaki bernama Nuh. Seorang yang hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Hari ini mari kita renungkan mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan apakah aplikasi rohani yang boleh kita pelajari untuk kehidupan kita sekarang. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam dunia yang jahat, ayat ini bermula dengan kata tetapi. Sebuah perkataan kecil tetapi sangat penting. Ia menandakan satu kontras. Dunia penuh dosa, tetapi ada satu orang yang berbeza. Nuh tidak mengikuti arus zaman, tetapi memilih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia mendapat kasih karunia bukan karena dia sempurna, tetapi karena hati dan hidupnya berserah kepada Tuhan. Nuh hidup benar dan tidak bercela. Ada dua kualiti utama hidupnya disebutkan. Benar, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalankan keadilan, jujur dan setia. Serta tidak bercela. Bukan bermaksud tanpa dosa, tetapi bermaksud hidupnya murni dan tulus. Tidak berpura-pura. Di tengah-tengah generasi yang rosak, Nuh tidak berkompromi dengan dosa. Dia tetap berpegang kepada nilai-nilai kebenaran dan kesucian. Meskipun mungkin dia dianggap aneh, ditolak ataupun diejek oleh orang di sekelilingnya. Nuh bergaul dengan Allah. Inilah kunci kepada kehidupan Nuh. Dia bergaul dengan Allah. Apakah maksudnya? Dia memiliki perhubungan yang intim dengan Tuhan. Nuh bukan hanya mengenal Tuhan secara intelektual, tetapi dia memiliki pergaulan rohani yang erat. Dia mendengar suara Tuhan dan taat kepada segala perintahnya. Termasuklah untuk membina bahtera meskipun belum pernah hujan turun. Hidupnya dipandu oleh firman dan bukannya oleh budaya ataupun majority. Apakah aplikasi rohani bagi kita pada hari ini? Pertama, pilihlah jalan yang berbeza. Seperti Nuh, kita hidup dalam dunia yang sedang menyimpang jauh daripada Tuhan. Tetapi kita boleh memilih untuk tidak mengikuti arus dunia. Roma 12 ayat 2 menyatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tetaplah memegang nilai-nilai kerajaan Allah dan berdirilah sebagai terang dalam kegelapan. Kedua, kembangkanlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah pada hari ini bermaksud membaca dan merenungkan firman-Nya pada setiap hari. Berdoa dengan hati yang tulus dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat dan penuntun hidup kita dalam setiap keputusan. Dan ketiga, hiduplah dalam integriti. Kita dipanggil untuk hidup benar dan tidak bercela.
bukan hanya di depan orang, tetapi juga di tempat tersembunyi. Marilah kita bersikap jujur dalam pekerjaan, setia dalam hubungan, serta konsisten dalam iman. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Nuh hidup dalam zaman yang penuh dosa, tetapi dia memilih untuk hidup bagi Tuhan. Dia tidak sempurna, tetapi hatinya condong kepada Tuhan. Dan hidupnya bersinar di tengah generasi yang gelap. Hari ini Tuhan mencari hati seperti Nuh, yang mau berjalan bersamanya, yang tidak takut untuk menjadi berbeza, dan setia walaupun ramai yang berpaling. Mahukah kita menjadi seperti Nuh dalam generasi ini? Marilah kita berdoa agar hidup kita juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena kita memilih untuk bergaul dengannya setiap hari. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.